cuma 1 semester ya. Ketemu mata kuliah itu kita cuma 1 semester. Sementara kita mengajarkan mata kuliah itu sudah berpuluh-puluh semester. Ya kan? Kita kan ketemu mahasiswa cuma 1 semester, dia bilang, "Ya, sebel cuma 1 semester lewat," kan gitu kan. Nah, kita berpuluh-puluh semester. Tetapi ternyata waktu kita tanyakan ke mahasiswa dari satu angkatan ke angkatan terus gitu, sebetulnya keluhannya sama. Nah, penelitian tindakan kelas ini salah satu cara mengajak kita introspeksi. Jadi sebetulnya ini bukan penelitian buat ini untuk introspeksi diri. Jadi saya selalu mengatakan ke guru-guru, ke dosen, kalau mahasiswa kita itu mengeluh atau berkeluh kesah atau sulit lulusnya atau bahkan tidak lulus, pertanyaan yang pertama, ada apa yang salah dengan strategi pembelajaran yang saya gunakan? Ini jawabnya adalah melalui PTK. Mari kita telusuri dengan PTK. Nanti kita akan ketemu, oh ya pantes, dari tahun ke tahun saya menggunakan pola yang sama. Bisa gak saya menggunakan pola yang baru semester yang akan datang? Artinya kita mulai melakukan intervensi tindakan. Pada saat kita melakukan intervensi tindakan tadi, mulai kita lihat ternyata yang angkatan sekarang mengatakan, "Oh, Pak Robinson sudah berubah." Nah, kita kan kalau ditanya, yang paling sulit jadi dosen itu gini, ketemu mahasiswa yang satu itu angkatan sekarang, angkatan 10 tahun yang lalu sama yang angkatan sekarang. Dia tanya, "Kamu di mana?" "Di ini loh, Universitasnya Telkom." Terus tanya, "Kenal Pak Robinson?" "Oh, kenal." "Oh, itu dulu dosen saya." Nah, ini yang mahasiswa 10 tahun yang lalu ini ngomong, "Kalau ngajar itu kan gini ya." Wah, persis. Wah. Terus soalnya juga ya. Ada nggak soalnya Pak Robinson? Terus. Ada. Ini yang ini pasti keluar yang ini karena dia senengnya gitu kan? nanya yang ini gitu kan. Jadi itulah biasanya kita sudah terlalu nyaman memegang 1 mata kuliah, 2 mata kuliah yang itu aja per tiap semester, sehingga kita nggak merasa bahwa kalau udah kayak gini toh masih ada yang lulus kok begitu ya. Ya lumayan lah, 50% lulus ya udah lumayan itu. Yang ke semester yang lalu cuma 30% gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi pada diri kita gitu ya. Kalau udah ngajar nyaman, lalu kita merasa bahwa jangan ada seorang pun yang ngotak-ngatik gitu. Jadi kalau ditanya tadi ya, itu artinya apa yang tadi itu? Artinya Pak Robinson 10 tahun yang lalu sama yang sekarang strategi yang digunakan tidak berubah. Padahal maunya sudah berubah. Zamannya zaman edan, kok nggak ikut edan kan gitu kan? Iya. Oke. Berarti teruskan doktrin nih. Penelitian tindakan kelas, gitu ya. Kalau kita bicara tentang penelitian tindakan kelas, itu adalah suatu situasi belajar mengajar, karena adanya situasi belajar mengajar yang unik gitu ya dalam hal konten kelas kita. Nah, jadi jangan membayangkan penelitian bidang ilmu gitu ya, atau penelitian yang umum. Meskipun yang kita teliti itu bidang pembelajaran atau proses belajar mengajar kita, tapi kalau itu penelitian biasa itu berbeda sama penelitian tindakan kelas. Karena apa? Karena situasinya itu adalah unik, tersendiri gitu ya. Kontennya tersendiri yang ketika kita lakukan penelitian, kemudian kelasnya juga kelas yang itu begitu ya, bukan kelas yang sana begitu. Walaupun misalnya dalam 1 semester kita punya 2 kelas untuk mata kuliah yang sama gitu, tapi
dalam situasi belajar mengajar kelas yang satu dengan yang satunya lagi itu berbeda. Itu maksudnya. Kemudian keterampilan mahasiswa, gaya belajar mahasiswa juga berbeda di kelas kita. Dengan kelas saya, dengan kelasnya Pak Robinson, dengan kelasnya Pak Heru, itu pasti berbeda. Nah, itu yang kita teliti. Kemudian kemampuan dosen dan gaya mengajar dosen juga beda. Nah, ini yang kita teliti. Dan faktor-faktor lain yang mendukung di dalam kegiatan perkuliahan kita itu berbeda dengan perkuliahan yang lain. Itu di dalam penelitian tindakan kelas yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita camkan, begitu ya. Kira-kira seperti itu secara umum. Lalu memaksimalkan mahasiswa dalam belajar. Dosen harus mencari tahu apa yang terbaik dalam situasi tertentu. Ini yang perlu kita pikirkan di dalam penelitian tindakan kelas. Jadi kita dalam meneliti, gitu ya, kita harus berpikir bahwa mencari tahu apa yang terbaik dalam situasi tertentu tadi. Kontennya, mahasiswanya, alat-alat yang digunakan, terus suasana kelasnya dan sebagainya. Nah, penelitian tindakan kelas ini juga metode untuk mencari tahu apa, mengapa, dan bagaimana tindakan yang terbaik di kelas Anda sendiri sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Jadi gitu. Lalu menguasai konsep belajar mengajar yang baik secara umum. Nah, memang kita di sini perlu didukung oleh referensi-referensi yang membahas tentang pembelajaran atau pendidikan, begitu. Memang kita perlu didukung oleh referensi-referensi yang menunjang, begitu ya. Seperti misalnya dari McKechnie, kemudian Chinkering, Weiner, dan ini masih buku-buku lama, buku-buku barunya banyak sekali, begitu ya, yang mendukung penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini juga mengikuti langkah model penelitian pendidikan, penelitian ilmiah pada umumnya, meskipun dengan cara yang lebih informal. Jadi kalau kita di dalam penelitian biasa itu biasanya sangat ini ya, sangat linier, begitu ya, linier, strict gitu, ketat dengan waktu, ketat dengan metode, ketat dengan sistematika, begitu. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas ini agak informal, agak lebih leluasa, tapi juga lebih analisisnya harus lebih tajam, begitu. Nah, kemudian dosen atau pengajar itu sebagai peneliti. Jadi kita ngajar, tapi kita juga meneliti, gitu, di dalam penelitian tindakan kelas. Jadi bukan orang lain yang meneliti kelas kita, bukan. Tapi kita sebagai dosen, kita juga meneliti. Dan lebih mengutamakan proses belajar mengajar meskipun meneliti. Artinya begini, walaupun kita sedang meneliti tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan mahasiswa di dalam proses pembelajaran, tapi kita tidak berhenti karena kita meneliti lalu kita tinggalkan proses pembelajarannya. Tidak. Dalam satu semester ada berapa kali pertemuan? 14 kali? Ya, 14 kali. Ada tugas mandiri,
ada tugas terstruktur begitu ya, ada tugas baca yang sudah direncanakan, itu tetap berjalan. Jadi jangan berhenti karena kita meneliti, enggak, karena kita ingin memperbaiki kegiatan, tindakan, lalu kita berhenti. Tidak, jadi yang diutamakan proses pembelajarannya, meskipun kita juga meneliti. Itu maksudnya seperti itu. Lalu proses PTK ini dapat dikonseptualisasikan sebagai proses 7 langkah. Apa proses 7 langkah itu nanti kita bahas berikutnya. Tambahan kali Bu Trene ya, sedikit ya. Yang lebih mengutamakan proses belajar mengajar meskipun meneliti. Ini yang saya katakan sebetulnya PTK kalau kita mau tekunin, itu per 1 semester kita bisa menyelesaikan 1 penelitian. Per 1 semester. Oke lah, kita nggak punya waktu. Paling tidak kalau kita mengajar 3 tahun, per 1 tahun kita bisa melakukan penelitian. Artinya siklusnya nanti itu bisa kita jadikan siklus semester, jangan siklus mingguan. Jadi bisa kalau mau. Nah kalau mau cepet 1 semester bisa 1 penelitian, kalau mau lambat 1 tahun, tapi kalau mau rada lambat lagi paling nggak 2 tahun bisa 1 penelitian daripada tidak sama sekali. Yang ngelakonin kita sendiri kok, bukan yang ngelakonin orang lain, kan kita sendiri kan. Misalnya gini, semester ini saya pakai apa, misalnya Bu Trini intervensinya misalnya metode A ya, kok nilainya kok apes juga ya, yang lulus juga masih sangat terbatas gitu ya. Terus lihat lagi dilakukan kajian, mungkin perlu saya tambahkan intervensi A plus B. Ternyata naik, tapi belum mencapai target. Itu dari semester 2 kan, sudah 2 semester. Kayaknya perlu tambah 1 lagi nih, intervensi 1 tindakan lagi yang mungkin lebih jitu lagi. Begitu A, B, C, D digunakan, ini baru benar. Mahasiswa saya sekarang rata-rata lulus 80% dapat A, 100% lulus semua.